Wa hukiya anna Aliyan, dan dihikayatkan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Dari ini kisah dari siapa? Sayyidina Ali. Wa hukiya Aliyan radhiyallahu taala anhu, hikayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kana yadhhabu ilal jamaati, adalah dahulu yadhhabu, ia pergi, ilal jamaati, kepada jamaah li salatil fajri, untuk melaksanakan jamaah salat subuh, musri'an, secara tergesa-gesa. Suatu hari Imam Ali ini pergi berjalan dari rumahnya menuju masjid, tujuannya untuk salat subuh berjamaah. Musri'an, tergesa-gesa, cepat-cepatlah biar enggak terlambat sholat subuhnya. Jadi kita bisa melihat musri'an di sini sebagai satu penanda bahwa para sahabat itu sangat tidak ingin terlambat sholat. Mereka buru-buru berangkat dari rumahnya supaya segera sampai ke masjid. Cepat-cepatlah. Artinya ingin sekali tidak terlambat sholat. Tapi apa yang terjadi? Falaqiya syaikhan fit tariqi, maka ia berjumpa syaikhan, dengan seorang syekh, orang tua tadi ya, yang sudah ubanan, sudah keriput kulitnya, tulang-tulang sudah rapuh. Maka bertemulah Imam Ali di jalan dengan seorang yang sudah tua, yamshi qaddamahu, yang berjalan di depannya Imam Ali, alas sakinati, dengan tenang, dengan pelan, wal wiqori, dengan sopan santun, berjalan pelan-pelan, namanya sudah tua. Jadi Imam Ali ini berangkat dari rumah buru-buru mau sholat berjamaah sholat subuh, tiba-tiba di jalan, apa namanya, di jalan itu beliau bertemu dengan orang yang sudah tua, berjalan di depan dia, di depan Imam Ali. Jadi Imam Ali ini kan ngebut nih jalannya, tiba-tiba kesusul ya. Jadi ada orang yang sudah duluan jalan, kesusul karena cepatnya Imam Ali. Ternyata orang yang berjalan duluan ini di depan Imam Ali ini siapa? Seorang syekh, seorang yang sudah tua. Ia berjalan di depan Imam Ali itu dengan as-sakinati, dengan berjalan ia dengan tenang, langkah kakinya terukur, namanya sudah tua. Wal wiqori, sopan, dia lihat jangan sampai ada nabrak-nabrak di jalan. Fi silqit tariqi, dia berjalan ya, di apa namanya, daripada celah-celah jalan. Kemudian wa ma marra aliyun, dan tiadalah melaluinya ia Ali. Dalam naskah ini wa ma marra, dalam naskah yang lain itu ada fata'akhkhara aliyun, maksudnya sama. Maksudnya Imam Ali enggak mau duluan, enggak mau nempong. Wa ma marra aliyun radhiyallahu taala anhu, dan Imam Ali ini berjalan tidak mendahului daripada siapa? Daripada orang yang sudah tua berjalan di jalan itu. Takriman lahu, demi untuk memuliakannya orang yang sudah tua. Wa ta'ziman, dan supaya ia ini karena ketakzimannya, li saibatihi, terhadap ubannya laki-laki itu, maksudnya terhadap umurnya yang sudah tua itu. Jadi enggak ditempong sama Imam Ali ini. Tetap Imam Ali ini meskipun buru-buru, enggak mau terlambat sholat subuh berjamaah, tapi karena ketemu orang tua di jalan enggak mau mendahului, enggak mau mendahului. Karena takriman, memuliakan orang tadi itu, dan takzim, hormat kepada orang tua. Li saibatihi, disebabkan orang itu sudah tua, usianya jauh dari dia. Maka orang yang muda, yang beradab, ya takzim ya kepada orang sudah tua. Hatta hana waktu tulu asyamsi, sampai menjelang terbit fajar. Maksudnya sudah mau terbit fajar. Kita minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, ini air yang sangat bermanfaat namanya.
Nah, kita lanjutkan. Imam Ali lewat, di depannya ada orang tua kesusul. Karena pelannya orang tua tadi, Imam Ali nggak mau mendahului karena menghormatinya sebab dia sudah tua. Karena lamanya di perjalanan itu, hatta hana waktu tulu asyamsi, sampai menjelang sedikit lagi mau terbit fajar. Maksudnya udah mau habis waktu sembahyang subuh. Ya, waktu sembahyang subuh sudah mau habis. Jalan lama, ya mungkin langkahnya sekali, capek ya. Langkah lagi, mungkin bawa sangu, makan apa minum, pokoknya lama ya, lama. Sementara ini udah mau terbit fajar. Kalau ibu-ibu gimana itu kira-kira? Ditempong. Nek duluan ya nek, masya Allah, assalamualaikum. Takut nanti terlambat sholat ya, assalamualaikum. Dikiranya benar begitu. Aturan digendong, yuk nek, digendong baru nyampe. Lewat bawa motor lagi, tin duluan ya. Ui. Mau kemana? Majelis taklim. Wih, majelis taklim begitu. Sampai majelis taklim enggak diterima. Nah, hatta hana waktu tulu asyamsi, sampai mau terbit fajar. Mau terbit matahari, artinya sudah mau habis waktu subuh, belum nyampe juga ke masjid. Falamma dana syaikhu ila babil masjidi, maka ketika telah sampai mendekat ke pintu masjid, seorang yang sudah tua tadi itu, falamma dana syaikhu ila babil masjidi, maka setelah dia mendekat pada pintu masjid tadi itu, falam yadkhulil masjidah, ternyata orang tua tadi itu enggak masuk ke masjid, enggak sholat ke masjid. Fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, maka mengetahuilah ia Ali radhiyallahu anhu, annahu kana minan nasoro, bahwasanya laki-laki yang sudah tua tadi itu adalah orang Nasrani. Sudah ditunggu, nggak ditempong karena taklim, takzim ya. Tiba-tiba sampai pintu masjid, melipir. Karena melipir itu tadi, Imam Ali tahu ternyata ini orang tua bukan orang Muslim, tapi orang Nasrani. Dia jalan aja kebetulan, ya mau lewat di samping masjid. Tapi begitulah namanya adab seseorang, ya, adab Imam Ali. Lalu apa yang terjadi? Ini waktu sudah sedikit mau habis waktu sholat. Fadakhala Aliyun al-masjidah, maka Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi ruku'i, maka menjumpai ia Imam Ali akan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi ruku'i, dalam keadaan ruku', masih ruku' belum selesai. Fatawwala ruku'a miqdarar ruku'aini, maka baginda Nabi memanjangkan rukuknya seukuran 2 kali ruku'. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga mendapati ia akan rukuknya itu Ali radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu sengaja melamakan rukuknya sampai kira-kira rukuknya 2 kali lamanya, sehingga tujuannya supaya Imam Ali ini kesusul sholatnya, ya, nggak selesai sholat ditunggu oleh Nabi. Falamma faragha min sholatihi, maka ketika telah selesai daripada sholat subuh itu, qala, berkata daripada siapa? Imam Ali. Heran, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawwalta ruku'a fi hadhihi sholata ma kunta taf'ala misla hadza. Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu panjang rukuknya hari ini, sementara engkau tidak pernah melakukan ruku yang seperti ini? Enggak begitu biasanya rukuknya kok begini lama, padahal ini sholat subuh. Kenapa ya Rasulullah engkau melakukan itu? Kenapa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Imam Ali. Apa jawaban baginda Nabi? Lamma raka'tu,
Lamma raka'tu, dan ketika aku rukuk, kata Nabi, wa qultu, dan aku berkata dalam rukukku, subhana rabbiyal azimi. Nabi baca doa rukuk, ya, wirid rukuk, kama kana wirdi, sebagaimana wiridku ketika rukuk. Wa aradtu an arfa'a ra'si, dan ketika aku akan mengangkat kepalaku dari rukukku itu, jaa Jibrilu alaihi salam, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam. Wa wada'a janahahu ala dhahri, dan malaikat Jibril itu meletakkan sayapnya di atas punggungku, ditahan Nabi itu nggak bisa bangun dari rukuknya. Wa akhazani tawilan, dan menjadikan aku, dia menahan aku, tawilan, dalam keadaan lama rukuknya. Artinya Nabi itu mau bangun sebenarnya, tapi ditahan sama malaikat Jibril dengan sayapnya. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si, dan ketika rafa'a janahahu, ia telah mengangkat janahahu, akan sayapnya, yakni malaikat Jibril, rafa'tu ra'si, aku angkatlah kepalaku. Faqalu, maka mendengar perkataan Nabi ini, para sahabat Nabi yang lain yang hadir pada saat itu, mereka semua bareng-bareng nanya. Faqalu lima fa'ala hakaza, mengapa ia melakukan seperti ini, yakni kenapa malaikat Jibril itu kok sampai turun dari langit menahan punggungmu baginda Nabi sehingga engkau tidak bisa bangun dari rukuk itu, kenapa ini? Faqala, maka Nabi jawab, ya, lampunya nggak terang. Nabi jawab, ya Rasulullah, kenapa dia, malaikat Jibril itu melakukan itu, menahan punggungmu sehingga engkau tidak bisa bangun dari rukukmu? Maka kata Nabi, faqala, maka Nabi menjawab, ma sa'altuhu an zalika. Oh, kalau begitu aku tadi tidak sempat menanyakan itu pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sudah pergi lagi. Fahadara Jibril alaihi salam wa qala, mendengar pertanyaan sahabat tadi itu, Nabi bilang, oh tadi saya enggak sempat nanya, enggak bertanya kepada malaikat Jibril, alasannya apa kok aku ditahan dari ruku. Tiba-tiba datang lagi malaikat Jibrilnya. Fahadara Jibrilu, maka datanglah malaikat Jibril, hadir lagi ke tempat itu. Wa qala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu lil jama'ati, sesungguhnya tadi Ali itu terburu-buru dari rumahnya untuk datang hadir salat berjamaah. Falaqiya shaykhan nasraniyan, maka berjumpalah ia dengan seorang yang sudah tua Nasranian, dan orang itu adalah seorang Nasrani, fit tariqi, di jalan, walam ya'lam Aliyun annahu Nasrani, dan tiadalah mengetahui Ali akan ia orang tua bahwa ia orang Nasrani. Wa akramahu, lalu Imam Ali, kata malaikat Jibril ini, memuliakan orang tua itu, li ajli saibatihi, disebabkan ubannya, disebabkan karena dia sudah tua. Wa ma taqaddama anhu, dan dia tiada mendahuluinya. Wa hafiza haqqahu, dan ia Imam Ali menjaga haknya daripada orang yang sudah tua tadi itu. Haknya apa? Haknya untuk didahulukan. Fa amarani Allah taala an akhazaka fir ruku'i, maka aku, kata malaikat Jibril, maka memerintahkan aku Allah Subhanahu wa taala, yakni maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku, kata malaikat Jibril, an akhazaka fir ruku'i, untuk menahanmu dalam ruku, hatta yudrika ala aliyun, ya kan? Hatta yudrika aliyun salatal fajri, hatta yudrika Ali salatal fajri, sehingga Ali itu menjumpai salat fajarmu, maksudnya datang gitu kan, bisa ikut salat bersama Nabi. Wa hadza laysa bi'ujubin, dan ini bukan perkara yang terlalu menakjubkan. Artinya, kata malaikat Jibril,
Ini bukan perkara yang terlalu menakjubkan. Aku diperintahkan menahan engkau bangun dari ruku, itu bukan terlalu itu yang menakjubkan. Itu menakjubkan kan? Tapi bukan satu-satunya hal yang menakjubkan. Tapi apalagi wa a'jabul ujubi, dan bermula hal yang paling menakjubkan dari segala ketakjuban adalah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala amara Mikaila, telah memerintahkan malaikat Mikail alaihi salam ayyakhudha syamsa, supaya menahan akan matahari, bijanahihi, dengan sayapnya, hatta la tatlu asyamsu tawilan, sehingga matahari itu tidak terbit dalam waktu yang lama, li ajli aliyin radhiyallahu taala anhu, disebabkan Ali radhiyallahu taala anhu. Wa qala hadhihi darajatu, dan berkata, yang berkata di sini Nabi ini, hadhihi darajatu, dan bermula ini derajat, yakni derajat sampai orang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menunda terbitnya fajar tadi itu, memerintahkan malaikat Jibril menahan rukuk Nabi, memerintahkan malaikat Mikail menahan laju matahari, itu disebabkan apa? Bi hurmati syaikhi al-fani ma'a annahu kana nasraniyan, disebabkan kehormatan ya daripada seorang yang sudah tua, yang sudah tiada lagi berdaya tadi itu, disebabkan karena ia memuliakan orang yang sudah tua yang bahkan tidak berdaya lagi, ma'annahu kana nasraniyan, bersamaan dengan itu laki-laki itu adalah seorang yang Nasrani. Maksudnya begini, disebabkan seseorang itu begitu sopan santun dan hormat kepada orang yang sudah tua, hatta kepada orang yang Nasrani sekalipun, menyebabkan Allah SWT memberikan daripada Imam Ali derajat yang begitu tinggi. Jadi kalau hormat saja dengan orang yang sudah tua, padahal orang tua itu beragama Nasrani, Allah SWT memberikan kemuliaan seperti itu. Bagaimana seandainya jika yang ia hormati itu adalah siapa? Orang yang muslim. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, termasuk bagian daripada adab itu mendahulukan orang yang sudah tua. Jadi mendahulukan adab itu diutamakan. Jadi adab itu di atas ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Sungguh adab itu berada di atas ilmu. Jadi adab didahulukan untuk ditunaikan ketimbang hanya sekedar melaksanakan ilmu. Ilmunya, namanya orang itu sudah azan subuh atau azan sholat 5 waktu, ilmunya bagaimana caranya supaya kita cepat sampai ke masjid kan, supaya kita tidak tertinggal daripada takbiratul ihramnya imam. Itu ilmu namanya. Barang siapa yang melaksanakan sholat selama 40 kali daripada dia sholat tanpa ia tertinggal daripada takbiratul ihramnya imam, maka ia itu termasuk bagian daripada penjamin dirinya daripada penyakit nifak, munafik. Itu ilmu. Jadi bagaimana setiap kita itu mau sholat, kita berusaha supaya tidak terlambat. Itu ilmu kan? Tapi tidak hanya sekedar ilmu dalam kita menerapkan amal itu, tetapi kita juga harus melihat di mana adab bisa diterapkan. Adab luar biasa. Ilmu memerintahkan supaya cepat sampai ke masjid, tapi adab juga bisa diterapkan di jalan. Bagaimana adab seseorang kepada orang yang sudah tua. Itulah kenapa para guru-guru kita terdahulu itu sangat daripada memerintahkan supaya menghormati orang tua. Orang nggak berani nempong orang tua. Bahkan orang yang sudah tingkat pada luar biasa tingkat kesopanannya, naik sepeda atau naik motor, orang-orang zaman dulu yang adabnya luar biasa. Begitu ketemu orang yang sudah tua, turun dari sepedanya ditenteng. Ya kan? Itu adab-adab zaman dulu. Dari mana sih mereka belajar adab? Ya dari kitab-kitabnya. Karena memang zaman dulu kebanyakan orang-orang itu belajarnya ya di pondok-pondok pesantren, pondok pesantren yang mengaji, memang yang punya panduan dan punya sanad keilmuan. Artinya bukan hanya belajar itu dari sekedar
mendapatkan daripada ilmunya saja tanpa diajarkan, contoh dengan cari buku sendiri, buka buku terjemahannya, baca sendiri, nggak ada guru. Kita belajar begitu, manfaatnya ada buat kita, ada ya, tapi beda dengan ketika diajarkan oleh guru-guru yang betul-betul memang mengajarkan adab itu. Oleh sebab itu ibu sekalian, kita renung-renungilah kisah tadi itu. Pertama dalam hadis baginda Nabi bahwasanya Allah SWT memandang pada wajah orang yang sudah tua di pagi dan sore hari. Lalu Allah berkata, wahai fulan, wahai hambaku, umurmu sudah panjang, sudah banyak, kulitmu sudah keriput, tulang-tulangmu sudah rapuh, dan sudah dekat waktu akan berjumpa denganku. Maka malulah kamu kepadaku. Sesungguhnya aku malu, maka aku ini malu jika harus mengazab ke neraka, sedangkan engkau sudah begitu tua. Maksudnya ini bahasa yang sangat indah, maknanya semakin berusia harus semakin baik ya. Kalaupun tidak semakin baik jumlahnya karena badan sudah tidak lagi kuat, tapi harus semakin baik apanya? Kualitasnya. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian saja kajian kita dalam membaca kitab namanya Syarah Mawaiz Usfuriyah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, semoga manfaat. Semoga kita semuanya bisa terus menerus daripada beradab ya, beradab pada orang tua, beradab pada orang muda, ada juga ya, ada juga deh. Jadi kalau kepada makhluk Allah saja kita dituntut beradab, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus lebih beradab. Bagaimana adab kepada Allah? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya.